Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pada hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang menjadi dilema di mata masyarakat maupun di profesi jabatan advokat, yaitu mengenai penerimaan honorarium oleh advokat dari klien yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Tentunya hal ini menjadi dilema di mata masyarakat, yang mana kasus tindak pidana korupsi adalah sesuatu hal yang tabu dan selalu disorot oleh media, yang mana hal ini sangat merugikan masyarakat maupun negara. Tentunya sebagai subjek hukum atau seorang warga negara Indonesia yang terjerat kasus tindak pidana korupsi tetap mempunyai hak di mana dia dapat menggunakan jasa seorang advokat untuk membelanya di hadapan hakim. Namun tentunya kasus tersebut sangat membutuhkan pengawasan yang cukup ketat dalam hal di hadapan pengadilan terhadap hakim maupun terhadap penegak-penegak hukum yang lain, termasuk advokat. Berbicara tentang jabatan advokat, tentunya advokat adalah jabatan yang mengemban tanggung jawab yang cukup berat dalam hal di mata hukum, yang mana advokat wajib untuk menjaga kode etiknya di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, hingga pada penerimaan honorarium tersebut. Maka adapun kode etik tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang kode etik advokat. Membahas tentang advokat, tentunya pengertiannya sendiri tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat, yang menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dapat disimpulkan bahwa di sini seorang advokat dapat menjalankan profesinya ataupun bertindak tidak hanya semata-mata di hadapan pengadilan. Juga seorang profesi advokat dapat bertindak di luar pengadilan. Sebelum kita membahas pokok permasalahan, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah seorang advokat berhak untuk menerima honor dari kliennya. Adapun ketentuan ini tertuang di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Advokat, yang menyebutkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Namun tidak semua jasa advokat harus menerima honorarium, yang mana jasa tersebut dapat diberikan secara cuma-cuma, yang mana tertuang di dalam Undang-Undang Advokat pasal 22 ayat 1, yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ciri-ciri ini terletak pada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, yang mana lebih luas lagi tentang LBH diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa seorang advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang tentunya ia telah berikan kepada kliennya. Namun bagaimana jika sumber honorarium advokat tersebut berasal dari hasil pencucian uang yang dilakukan oleh kliennya? Apakah advokat tetap berhak untuk menerima atau advokat wajib untuk menolaknya? Dalam hal ini tentunya lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apakah pernah terjadi kasus serupa atau identik dengan pembahasan kita hari ini, yang mana kami kutip dari artikel yang bersumber dari Hukum Online yang berjudul Deka Pradi minta pengacara, WAOD jelaskan aliran dana antara pengacara WAOD Nur Hayati, Arbab Aproeka, dan WAOD Nur Zainab, yang mana advokat tersebut dikatakan menerima aliran dana sejumlah ratusan juta rupiah, yang diduga uang tersebut hasil dari pencucian uang dana penyesuaian infrastruktur daerah atau DPID tahun anggaran 2011.
Jadi kita akan mengutip beberapa pendapat, yang mana pendapat dari Ketua Dewan Kehormatan Pradi, Leonard Simonangkir, yang menyatakan bahwa advokat berhak untuk menerima uang tersebut selama tujuan dan alasan uang tersebut dibayarkan sebagai fee atau honorarium advokat. Lanjutnya, bahwa Ketua Dewan Kehormatan Pradi Leonard Simonangkir berkata bahwa selama pembayaran honorarium advokat masih dalam jumlah uang yang wajar dan transparan, maka advokat berhak untuk menerima honorarium tersebut. Namun jika jumlah honorarium tersebut terbilang besar dan fantastis, maka advokat selayaknya untuk mempertanyakannya terlebih dahulu. Namun pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang besaran honorarium advokat. Selain itu, jika seorang advokat menerima honorarium yang terbilang tidak wajar, maka advokat wajib untuk menjelaskan aliran dana tersebut jika dipertanyakan. Namun, dalam hal antara advokat dan juga kliennya terjerat tindak pidana korupsi, mereka tidak dapat diidentikan satu sama lain, yang mana ketentuan ini tertuang di Undang-Undang Advokat Pasal 18 Ayat 2 yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya oleh pihak berwenang atau masyarakat. Bukan berarti advokat dapat menerima uang yang tidak halal semaunya. Jika ia ketahui sumber dana tersebutlah hasil pencucian uang, maka hal tersebut sangat bertentangan tentunya dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang biasanya disebut UU TPPU, yang mana pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan setiap orang yang menerima dan menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi dapat disimpulkan, undang-undang tersebut melarang setiap orang untuk melakukan transaksi apapun jika diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana. Dalam arti kata patut diduga di sini mempunyai makna yang sangat terinci, sehingga kata patut diduga dijelaskan lebih luas lagi pada pasal 5 ayat 1 UU TTPU yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan patut diduganya adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahui yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Maka di sini kesimpulannya adalah dalam hal seorang advokat menerima honorarium dari orang yang memiliki penghasilan yang tidak dapat ditaksir, ataupun pengusaha yang mana mempunyai potensi memiliki kekayaan yang besar, maka seorang advokat berhak dan patut untuk menerima honorarium yang wajar dan transparan dari kliennya dengan menafsirkan bahwa honorarium tersebut berasal dari penghasilan klien. Namun jika seorang advokat memiliki klien yang mana klien tersebut merupakan pegawai negeri sipil dan penghasilannya pun dapat ditaksir, dan honorarium advokat yang diberikan terbilang besar, maka hal ini wajib seorang advokat menanyakan terlebih dahulu sumber dari honorarium tersebut agar terhindarnya seorang advokat dari tindak pidana ataupun melanggar suatu ketentuan yang telah ditentukan di undang-undang. Sekian dari saya, Gianvela Eri Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.